Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta FGD, Pak Juwari, Pak Irfan Saleh, merupakan suatu kehormatan bagi saya diundang untuk berbicara di dalam FGD ini. Namun karena waktu yang bersamaan saya harus berada di lapangan, saya mohon izin untuk menyampaikan presentasi saya dalam bentuk video. Saya berusaha untuk tetap hadir secara online, namun apabila ada kendala atau kesulitan sinyal, saya tetap sudah menyampaikan apa yang saya sampaikan ini dalam bentuk video. Perkenalkan, saya Murtiningrum, saya adalah dosen dan peneliti di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dari Bappenas, saya diminta untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman kami tentang memberikan air bagi air irigasi bagi usaha-usaha non-padi. Kebetulan saya mempunyai beberapa pengalaman untuk menghitung dan mengukur kebutuhan air irigasi untuk perikanan. Berikut akan saya sampaikan beberapa hasil penelitian saya tersebut. Yang bisa kami sampaikan pada kondisi saat ini, itu pada daerah irigasi yang airnya cukup, di samping ada budidaya padi dan palawija, itu berkembang budidaya ikan, terutama di daerah hulu yang nampak bahwa air itu tersedia secara cukup. Nah, faktanya budidaya ikan itu memerlukan modal yang lebih besar daripada jika air itu digunakan untuk budidaya padi. Namun, pendapatan yang diberikan oleh budidaya ikan itu adalah juga cukup besar. Sehingga jika air terlihat tersedia di suatu tempat, maka pada banyak kejadian ini ada berkembang budidaya ikan. Nah, apa namanya? Faktanya, air yang dipakai untuk kolam ikan ini terhitung cukup besar. Buktinya, meskipun belum ada pengukuran pada saat itu belum ada pengukuran sebetulnya berapa yang dibutuhkan air yang dibutuhkan bagi kolam ikan. Tapi besarnya air yang dipakai kolam ikan yang dikonsumsi untuk budidaya ikan ini nampak dari sering terjadinya konflik. Jika ada tanaman pangan dan ada ikan, dan di mana ikannya itu berposisi di hulu, maka sering terjadi konflik. Nah, ini terbukti bahwa kolam ikan mengkonsumsi air lebih banyak. Namun, seberapa sih banyaknya? Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebutuhan air untuk kolam ikan ini. Nah, sebetulnya kalau kita bandingkan antara tanaman padi, palawija, dan ikan dalam hal konsumsi air, terutama jika dibudidayakan di suatu daerah irigasi, apa sih sebetulnya air itu dipakai untuk apa? Di palawija air itu hanya dipakai untuk evapotranspirasi. Pada padi, air itu dipakai untuk evapotranspirasi, kemudian dia ada genangan. Padi itu digenang, kemudian karena ada genangan, dia ada aliran baik itu ke bawah maupun ke samping. Jadi ada perkolasi dan ada seepage. Sedangkan di budidaya ikan itu ada yang air itu digunakan untuk yang pertama
evaporasi, jadi dia ada penguapan dari air bebas. Kemudian ada genangan, ada perkolasi, jadi ada aliran ke bawah, dan ada seepage juga, aliran ke samping. Dan satu hal lagi, pada budidaya ikan, air itu digunakan untuk menjaga kualitas media hidupnya ikan. Jadi, ada suhu, kemudian pH, kadar oksigen, dan kalau ada kandungan-kandungan pencemar yang tidak menguntungkan bagi bagi pertumbuhan ikan itu digunakan air untuk membuang. Nah, kemudian kami melakukan literatur review dari buku-buku dan eh, penelitian yang sudah ada, berapa sebetulnya kebutuhan air bagi tanaman padi, palawija, dan ikan ini. Hasil literatur review kami di tanaman padi ini ada beberapa kebutuhan ini dari FAO, dari saya temukan dari KP juga yang versi awal itu, bahwa memang kebutuhan air untuk tanaman padi itu kisarannya memang 1 sampai 1,25 liter per detik per hektar. Kalau padinya itu tidak terlalu digenang sekali, dia bisa agak sedikit sedikit berkurang. Jadi ini yang biasa digunakan di dalam perhitungan kebutuhan air pada operasi irigasi. Itu kebutuhan padi itu 1/4. Jadi memang rata-rata ada di sini, liter per detik per hektarnya. Kemudian saya lanjutkan untuk melihat literatur review untuk tanaman palawija. Jadi kalau tanaman palawija ini satuan kebutuhan airnya dalam liter per detik per hektar, itu sebetulnya ada bermacam-macam yang namun kisarannya itu dia ada di 0,17 yang paling rendah sampai ke 0,5. Jadi tidak ada tanaman palawija yang mencapai 1 kebutuhan airnya dari hasil yang saya baca di buku-buku terbitan FAO dan beberapa hasil penelitian yang lain. Kemudian saya berusaha untuk membaca buku-buku tentang budidaya ikan, penelitian-penelitian tentang budidaya ikan untuk mengetahui berapa sebetulnya satuan kebutuhan air per hektar. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Pada umumnya jumlah air yang diperlukan itu sulit untuk ditemukan. Jadi berapa sih yang diperlukan untuk budidaya ikan yang dikaitkan dengan luasan itu sebetulnya kalau setiap satuan luas, misalkan setiap hektar itu berapa yang dibutuhkan, itu sulit untuk ditemukan. Ini untuk beberapa jenis ikan yang saya baca di buku-buku budidaya ikan, itu ada ikan gurami, tidak ada informasi tentang jumlah air. Di situ hanya disampaikan bahwa air harus diganti untuk menjaga pH. Kemudian ada ikan mujair, ada di pembesaran dengan kolam air tenang. Sebetulnya tidak ada informasi jumlahnya berapa. Ini adalah konversi yang saya lakukan sendiri dan hasilnya sangat mengejutkan bahwa untuk pembesaran itu diperlukan sampai 10-16 liter per detik per hektar. Sangat besar. Di kolam air tenang yang penggantian airnya itu tidak terus-menerus, dia sampai 5 liter per detik per hektar. Sangat besar. Dibandingkan dengan tadi, padi itu hanya kisarannya yang paling tinggi pun hanya 1,25.
Kemudian ikan mas ini juga mengejutkan, dia ada 8 sampai 15 liter per detik per hektar. Tapi ini tidak terus-menerus ya, jumlah air ini tidak terus-menerus. Hanya saya tidak bisa menemukan sebetulnya berapa, karena ini adalah konversi dari informasi di buku-buku budidaya ikan yang saya baca. Oleh karena itu, kami untuk berinisiatif untuk mengukur sendiri berapa sih sebetulnya kebutuhan air di kolam ikan. Baik dan Bapak Ibu, selanjutnya kami melakukan penelitian tentang kebutuhan air untuk ikan nila, terutama di fase pembibitan, fase pemijahan dan pendederan. Yang ini dilakukan, saya lakukan bersama dengan Bapak Dr. Hardaningsih. Beliau adalah dosen di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM. Jadi ini bersama mahasiswa. Framework yang kami gunakan adalah air, di mana jumlah air yang masuk ke kolam ikan sama dengan jumlah air yang keluar dari kolam. Komponen air yang masuk ke kolam ikan terdiri dari air irigasi, kemudian curah hujan, dan rembesan dari samping yang jika ada kolam lain yang di sampingnya yang tinggi airnya. Kemudian komponen yang keluar itu ada evaporasi, perkolasi, kemudian rembesan ke samping. Dari kolam yang kami ukur ke kolam lain yang permukaan airnya lebih rendah. Kemudian ada drainase. Drainase itu air yang memang dibuang begitu saja, dibuang langsung keluar dari kolam ke keluar dari sistem yang kami ukur. Kemudian ada perubahan simpanan di kolam. Ini adalah beberapa alat ukur yang kami pasang. Ada alat ukur perubahan air, lihat perubahan simpanan di kolam. Kemudian ini adalah alat ukur untuk melihat seepage. Hasilnya cukup besar, Bapak Ibu, di kolam pemijahan. Jika irigasi dan drainasenya tidak kontinu, jadi air yang masuk itu mengalir ke kolam yang di sampingnya, tapi dia tidak keluar dari sistem. Kebutuhan airnya lumayan 4 sampai 4,38 liter per detik per hektar. Jadi ini jauh lebih tinggi daripada air yang dikonsumsi untuk padi. Lebih besar lagi jika dia di drainasenya itu kontinu. Jadi air irigasi terus masuk, kemudian dia terus keluar sebagai drainase dan itu terus menerus. Besarnya air yang dibutuhkan itu adalah 6 liter per detik per hektar. Di fase pendederan juga dengan drainase yang kontinu karena dia ikannya sudah lebih besar, dia ada 6,7 sampai 10,7 liter per detik per hektar. Jadi cukup besar Bapak Ibu. Kalau ada yang mengatakan barangkali kalau kolam ikan itu airnya hanya dipinjam, nanti masuk ke kolam, kemudian di tempat lain airnya ngalir lagi ke saluran, itu kurang benar. Jadi kebutuhan air meskipun dia tidak kontinu sekalipun, itu kebutuhan airnya tetap 4 liter per detik per hektar. Kita melihat komponennya yang besar itu adalah perkolasi. Jadi kalau di sawah itu tinggi genangannya hanya barangkali 10 sampai 20 cm. Di kolam ini lebih dari 1 meter. Bisa dibayangkan head yang mendorong perkolasi itu jauh lebih besar. Kemudian seepage ke samping kalau untuk budidaya padi barangkali ada genangan 10 sampai 20 cm. Itu luasan yang merembes keluar dari galengannya itu tidak terlalu lebar. Bisa dibayangkan kalau dia itu setinggi lebih dari 1 meter. Maka seepage ke sampingnya ya seluas itu, seluas 1 meter kali
keliling kolam. Jadi dia cukup besar di irigasi dan sipit ke samping keluar. Apalagi kalau dia ada drainase yang terus-menerus, itu akan lebih besar lagi. Selanjutnya kami menghitung sebetulnya berapa sih nilai ekonomi air irigasi budidaya ikan nila. Jadi ini kita menggunakan kami menggunakan impusional residual approach untuk menghitung selisih antara penerimaan dengan biaya total produksi dibagi dengan konsumsi air. Jadi jumlah kebutuhan air yang sudah dihitung dari penelitian yang sebelumnya. Hasilnya jika irigasinya itu tidak kontinu, maka nilai airnya itu adalah Rp2.000 per meter kubik. Irigasinya kontinu, irigasi dan drainasenya itu kontinu, dia 1.300 sampai 1.900. Jadi sebetulnya kalau dari sisi nilai airnya itu untuk pemijahan dia sama saja, mau tidak terlalu berbeda banyak ya, baik dia kontinu maupun tidak kontinu. Jadi sebetulnya kalau strateginya bagaimana kalau kita di suatu daerah irigasi itu ada tanaman pangan dan ada perikanan. Jadi yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Efisiensi air perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi water scarcity. Karena air itu dibutuhkan, iya betul, budidaya ikan membutuhkan air, tapi banyak juga yang membutuhkan air. Kemudian efisiensi penggunaan air irigasi akan lebih mudah ditingkatkan jika apresiasi terhadap nilai ekonomi air irigasi terbentuk dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya air tersebut. Jadi kita tidak hanya volumenya, tapi sebetulnya air irigasi itu bernilai berapa. Nah, kalau kita ini berkaitan dengan nanti poin berikutnya. Jadi mengingat sebetulnya kebutuhan air untuk perikanan itu cukup besar, sangat besar. Dan saya menyarankan agar dimasukkan dalam perencanaan operasi irigasi tahunan. Jadi kalau memang ada kolam ya dihitung kebutuhannya sebesar itu, sebesar air yang diperlukan bagi kolam ikan. Jadi tidak ada istilah pinjem. Ini kan hanya pinjem, dia nanti akan kembali ke saluran lagi. Tidak, konsumsi airnya tetap besar. Kemudian jangan lupa ada diskusi antar pemangku kepentingan, jadi stakeholder, baik tanaman pangan maupun perikanan, itu perlu diskusi untuk menyepakati berapa banyak dan berapa lama air irigasi bisa diberikan untuk penanaman. Kemudian agar lebih efisien itu sebetulnya ada banyak teknologi yang bisa digunakan. Misalnya ada teknologi kincir air. Jadi misalkan airnya itu tidak terus-menerus mengalir masuk dan keluar dari kolam ikan, itu kualitas air itu bisa dipertahankan dengan beberapa cara, misalkan menggunakan teknologi kincir, menggunakan sistem percikan gitu. Nah, itu bisa untuk mengurangi konsumsi air sehingga air tidak terus-menerus mengalir masuk dan keluar dari kolam. Kemudian yang terakhir itu penertiban pelanggaran. Jadi jangan melakukan pembiaran. Kalau memang ada penggunaan air yang tidak semestinya, sebaiknya ya tidak. Saya juga tidak menyarankan langsung dihukum, kenai sanksi, tapi diskusi karena semua membutuhkan air dan diskusi untuk bagaimana air itu digunakan bersama. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi
pertimbangan dalam FGD ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, terutama ketidakhadiran saya. Terima kasih dan assalamualaikum.